Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Seneng banget bisa nemenin kamu hari ini. Nah, kamu pernah nggak sih ngerasa udah pusing ngurusin beasiswa atau visa ke luar negeri, tiba-tiba makin panik karena terbentur biaya dokumen yang nominalnya di luar dugaan? Pasti kerasa banget kan bikin boncosnya? Hari ini kita bakal ngupas tuntas dan ngebongkar rahasia di balik tarif penerjemah tersumpah. Kita akan cari tahu kemana aja larinya uang kamu, dan gimana cara ngakalin biaya-biaya tersembunyi yang sering banget bikin pelamar visa kebingungan. Coba deh pikirin, berapa sebenarnya biaya terjemahan untuk visa kamu? Ini tuh pertanyaan yang sering banget bikin kita overthinking ya kan? Pas lagi sibuk-sibuknya nyiapin studi atau keberangkatan, tiba-tiba urusan anggaran birokrasi ini rasanya gelak banget, susah ditebak, dan jujur aja lumayan bikin stres. Kira-kira berapa sih dana yang harus bener-bener disiapin biar aplikasi kita aman, tapi dompet nggak nangis? Tapi tenang aja, kamu udah ada di tempat yang tepat. Di sesi ini kita bakal bahas 5 poin utama. Ada misteri biaya penerjemah tersumpah, rahasia hitungan halaman hasil, kerumitan dokumen menentukan harga, awas komponen biaya tambahan, dan pastinya ditutup dengan trik hemat anggaran terjemahan. Yuk langsung kita bahas. Oke, kita mulai dari bagian pertama, misteri biaya penerjemah tersumpah. Banyak dari kita yang mungkin ngira kalau semua terjemahan itu dihitungnya per kata, persis kayak jasa translate biasa buat artikel atau tugas kampus. Tapi faktanya, penerjemah tersumpah itu pakai metrik yang beda 180 derajat. Mereka pakai patokan yang namanya halaman hasil. Jadi, biaya yang ditagih ke kamu itu bukan berdasarkan berapa lembar dokumen asli yang kamu kasih, tapi dari berapa banyak halaman yang jadi setelah diterjemahin ke bahasa target pakai format internasional tertentu. Terus, kamu mungkin nanya, kenapa metriknya beda dan harganya kerasa lebih premium? Kuncinya ada di legalitas dan tanggung jawab. Penerjemah tersumpah ini bukan sekedar orang yang jago bahasa asing loh. Mereka udah ngelewatin ujian kualifikasi yang ketat dan disumpah secara resmi sama negara lewat Kementerian Hukum dan HAM. Mereka yang pegang tanggung jawab hukum penuh atas kebenaran isi terjemahan itu. Kalau ada kesalahan fatal yang ngerugiin kamu secara hukum di mata kedutaan, mereka bisa dituntut. Jadi, pada dasarnya kamu itu bukan cuma bayar ahli bahasa, tapi kamu lagi membeli sebuah jaminan hukum. Nah, masuk ke bagian kedua nih, rahasia hitungan halaman hasil. Apa sih rahasia hitungannya? Jadi gini, ada aturan standar internasional yang kaku banget. Satu halaman hasil itu wajib banget ngikutin format spesifik ini. Kertasnya ukuran A4, font pakai Courier New ukuran 12, spasi ganda atau 2.0, dan marginnya harus pas 1 inci atau 2,54 cm di semua sisi. Bayangin deh, kalau kamu ngasih satu lembar dokumen asli yang tulisannya padat banget, spasi tunggal, fontnya kecil-kecil, terus diformat ulang pakai aturan longgar begini, wah, dokumen kamu bisa kayak disulap. Tiba-tiba mengembang jadi 2 atau bahkan 3 halaman terjemahan. Dan, ya, inilah yang dihitung masuk ke tagihan kamu nanti. Coba kita lihat estimasi harga di pasaran sekarang ya. Untuk layanan reguler yang butuh waktu 2-3 hari kerja, harganya berkisar antara Rp75.000 sampai Rp100.000 per halaman hasil. Butuhnya besok, layanan kilat bakal naik jadi Rp125.000 sampai Rp150.000. Nah, kalau urusan visa kamu udah mendesak banget, yang harus kelar dalam hitungan jam, siap-siap aja ngeluarin di atas Rp200.000 per halamannya. Ini momen yang pas banget buat ngecek lagi lini masa pendaftaran kamu dan dicocokin sama saldo tabungan. Lanjut ke bagian ketiga, kerumitan dokumen menentukan harga. Di satu sisi, dokumen pribadi kayak KTP atau akta kelahiran itu kan formatnya udah jelas dan baku ya, bahasanya juga lebih umum, jadi biasanya kena tarif standar. Tapi, kalau aplikasi visa kamu ternyata butuh dokumen teknis, nah ini beda cerita. Misalnya kamu harus ngelampirin putusan pengadilan atau rekam medis yang kompleks. Dokumen-dokumen teknis kayak gini butuh ketelitian tingkat tinggi dan penguasaan istilah khusus yang nggak main-main. Makanya tingkat kerumitan ini yang bikin tarifnya biasanya sedikit lebih mahal dari dokumen biasa. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Awas komponen biaya tambahan, ini penting banget. Tarif dasar terjemahan per halaman yang kita bahas tadi itu sebenarnya baru langkah pertama teman-teman. Pas ngurusin birokrasi ke luar negeri, kamu bakal ketemu sama langkah kedua, yaitu biaya legalitas tambahan, terus lanjut lagi ke langkah ketiga, yaitu biaya pengiriman fisik. Rintangan ekstra ini sifatnya wajib banget biar aplikasi kamu bisa diakui secara sah sama pihak internasional. Apa sih sebenarnya legalitas tambahan ini? Simpelnya, ini tuh proses buat dapetin stempel pengesahan ekstra di luar pekerjaan terjemahan itu sendiri.
Kalau negara tujuan kamu minta dokumennya dilegalisasi sama Kemenkumham, Kemenlu, atau butuh sertifikat apostil, Biro Terjemahan biasanya nyediain jasa ini. Tapi ya pastinya ini nambah biaya jasa di luar tarif dasar tadi. Dan ini benar-benar krusial loh, karena tanpa stempel wajib ini, hasil terjemahan dokumen kamu bisa jadi sama sekali nggak ada harganya di mata kedutaan negara tujuan. Terus masuk ke langkah ketiga, pengiriman fisik. Di zaman yang serba digital ini, kita sering mikir kalau kirim file PDF ya email aja udah kelar kan? Sayangnya, kenyataannya ndak selalu begitu. Buat urusan resmi, banyak otoritas internasional yang masih strict minta dokumen fisik dengan tanda tangan basah dan stempel asli langsung dari sang penerjemah tersumpah. Karena salinan digital kadang ditolak, otomatis dokumen fisik itu harus dikirim pakai kurir ke rumah kamu. Berarti ada ongkos kirim yang harus kamu masukin juga ke perhitungan budget kamu. Bagian kelima, dan ini pasti yang paling kamu tunggu-tunggu. Trik hemat anggaran terjemahan. Ini dia nih senjata andalan buat ngelindungin isi dompet kamu. Trik pertama, manajemen waktu. Pesen dari jauh-jauh hari. Kalau kamu nyiapin dari awal, kamu bisa santai pakai layanan reguler yang harganya jauh lebih murah. Dan otomatis terhindar dari tarif kilat yang bikin jantungan. Trik kedua, seleksi dokumen kamu seketat mungkin. Cukup terjemahin dokumen yang emang diminta secara spesifik sama instansi terkait. Kalau mereka cuma minta ijazah ya udah, nggak usah buang uang buat nerjemahin piagam lomba 17-an yang nggak wajib itu. Terus yang ketiga, selalu minta kuotasi atau penawaran harga di awal. Kirimin aja hasil scan dokumen kamu ke penerjemahnya, dengan gitu kamu dapat estimasi harga yang pasti sebelum mereka mulai kerja dan nggak kaget pas dapat tagihan. Sebagai penutup obrolan seru kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Sudahkah kamu menyeleksi dokumen mana yang benar-benar perlu diterjemahkan hari ini? Karena dengan paham cara perhitungan halaman hasil, bisa milih-milih nih mana dokumen yang wajib, dan udah antisipasi biaya ekstra kayak legalisasi sama kurir, sekarang kamu nggak perlu lagi nebak-nebak soal biaya. Kamu udah punya bekal pengetahuannya, dan pegang kendali penuh atas proses aplikasi kamu sendiri. Terima kasih banget ya udah ngikutin pembahasan kita sampai akhir. Tetap semangat, persiapkan semuanya dengan matang, dan semoga urusan aplikasinya sukses terus.